Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadun Rasulullah, Shadiqun wa'adil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadun Rasulullah, Shadiqun wa'adil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadun Rasulullah, Shadiqun wa'adil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siyadatul Ra'isul Jalasah Al-Asadidatul Kiram Al-Ahdar Syarifah, Ikhwani Billah, Hafizakumullah jami'an, Nata'akumullah bisidq wal afiyah. Wasyirullah bi'annani uhibbukum fillah jami'an. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Ketua BKM beserta perangkatnya, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan unsur masyarakat, ada Muhammadiyah, NU, Tabligh, Wasiyah, TNI, polisi, pedagang, dokter, semua bersatu seperti ini. Mudah-mudahan insyaallah semua kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda ikhwatal iman, alhamdulillah tadi imam langsung dipimpin oleh Ustaz Hamzah dan nanti pencerahan Ustaz Hendra. Mereka berdua adalah pewaris 15 qiraah Quran yang langsung bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Ustaz Hendra setelah ceramah nanti beliau akan mengisi ceramah Maulid di Masjid Rizki di Aceh Siput oleh saya. Nanti setelah ceramah ini beliau Ustaz Hendra akan mengisi ceramah Maulid di Aceh Siput di Masjid Rizki.
Insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahmah Lampung Jaya. Jadi simpang Kudik dalam jami sebelah kanan. Alhamdulillah jamaah pagi ini luar biasa Ustaz, penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau semua masjid seperti ini, insyaallah badai kebangkitan Islam akan kembali jaya. Orang Yahudi nggak perlu kita perang. Dengan suruh berjamaah seperti ini, Yahudi kalah dengan sendirinya. Nggak perlu diperang. Hanya banyak berdoa kepada Allah SWT. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah dari guru kita, Ustaz Bayatan kepada Al-Mukarram. Fayatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, Allah takdirkan kami bisa berkunjung di kota yang sangat mulia ini. Dan ini kali pertama kami datang ke Serambi Aceh. Iya Pak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sungguh suatu kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kami dipertemukan dengan kaum muslimin yang terbesar ya di Indonesia mungkin ya. Berkumpul di situ banyak sekali para ikhwan, para akhwat yang di kota ini kita menyaksikan sendiri ditegakkan syariat Islam. Allahu Akbar. Dan ini hampir-hampir tidak kami dapati di kota-kota lain di Indonesia. Masya Allah. Baik. Ketika kami sampai di kota Aceh, kami teringat karena kota Aceh adalah Serambi Mekah. Kami teringat seorang ulama yang Allah takdirkan menjadi seorang imam di kota Mekah. Beliau bernama Abdullah ibni Zadan ibni Hurmuz, atau yang dikenal dengan Abdullah ibni Katsir Ad-Dari. Kenal beliau Pak? Bukan Al-Hafidh ibnu Katsir, tapi ini adalah Abdullah ibni Katsir Ad-Dari. Beliau ini adalah seorang imam dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Nah, yang beliau belajar Al-Quran diantaranya kepada Mujahid, diantaranya kepada Darbas. Darbas ini adalah pembantu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Allah takdirkan Al-Imam Ibnu Katsir ini sebagai imamnya kota Mekah, sebagai imamnya penduduk Mekah. Nah, ada yang menarik di sini. Kita di Indonesia, panutan kita, mazhab kita kebanyakannya adalah Imam Syafi'i, betul ya Pak ya? Imam Syafi'i adalah imam kita. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika membaca Al-Qur'an, beliau merujuk kepada Abdullah ibn Katsir Al-Makki. Bacaan Al-Qur'annya Al-Imam Syafi'i itu mencocoki bacaannya para penduduk Mekah. Ya, walaupun Imam Syafi'i lahir di Damaskus,
beliau menuntut ilmunya di Mekah. Kemudian sampai menetap lama di Baghdad dan meninggal di Mesir. Rahimahullah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu fakta dan ini ilmu yang mungkin sangat jarang kaum muslimin ini memperhatikan atau mungkin belum dikenal. Dan ini ilmu yang sangat luar biasa dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Ketika sholat, pernahkah kita mencoba untuk berpikir, mempelajari bagaimana sholat beliau, bagaimana bacaan Al-Quran beliau? Ya, jadi kalau kita mungkin insyaallah taala sering kita membahas bagaimana tentang fikih sholat dengan mazhab Syafi'i. Tetapi mungkin sebagian kaum muslimin masih sangat jarang membahas bagaimana bacaan Al-Quran dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan izinkanlah kami di kesempatan hari ini, kami ingin sedikit memberikan contoh bacaan Al-Quran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa ciri khas bacaan beliau yang merujuk kepada bacaan imamnya Ibnu Katsir. Di antaranya adalah bacaan suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah tadi kita sudah dengar. Setiap hari baca surat Al-Fatihah, begitu ya Pak ya? Kalau kita bermadhab Syafi'i, ini. Kalau kita bermadhab Syafi'i, kita benar-benar kepingin mengikuti jejak beliau. Beliau rahimahullah ta'ala di setiap salatnya pada rakaat pertamanya, ketika setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Beliau membaca dengan memendekkan alif pada Malik. Maliki Yaumiddin. Apa maknanya, Ustaz? Al-Malik bermakna raja. Sementara yang kita baca adalah Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Pemilik, penguasa. Oh, gimana dong Ustaz? Berbeda maknanya. Masya Allah. Keindahan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat yang tidak ada tandingannya. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam dalam bentuk bacaan yang beraneka ragam. Inna anzalnal Quran bisab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam banyak cara membacanya. Dan Abdullah bin Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, meriwayatkan dari Jabir, bersambung kepada sahabat yang mulai Zaid bin Sabit, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Umar bin Khattab. Beliau mencontohkan bacaannya ketika membaca suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama. Ya. Kita lihat bacaan Al-Quran dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, setelah membaca Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada perbedaan. Sampai pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Syafi'i ini adalah seorang imam yang paling afsah dalam berbicara bahasa Arab. Paling afsah, paling fasih. Dan beliau meyakini bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang paling fasih dari umatnya Rasulullah SAW, yaitu dari suku Quraisy. Barakallahu fikum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada lafaz ihdinas siratal mustaqim, orang-orang Quraisy itu terbiasa membaca dengan ihdinas siratal mustaqim bisin, dengan huruf sin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengamalkannya di dalam salatnya. Jadi pada lafaz ihdinas siratal mustaqim, datang hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca ihdinas siratal mustaqim bis-shad, dengan huruf shad. Namun ingat, Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf, dengan 7 huruf. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan shad, dan
orang-orang dari kalangan kaum Quraisy membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan dari imam kita, Imam Syafi'i. Ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Dimanapun tempatnya beliau membaca dengan sin. Ini yang diriwayatkan oleh diantara murid-muridnya yang bernama Qunbul, yang meriwayatkan bacaannya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. 6. Ihdinas siratal mustaqim, berarti siratal ladzina an'amta alaihim dengan sin juga. Siratal ladzina an'amta alaihim, bedanya di sini kebiasaannya penduduk Hijaz. Hijaz itu di mana? Mekah dan Madinah. Kebiasaannya mereka penduduk Hijaz ketika membaca Al-Quran, di situ ada kata-kata yang bermakna jamak. Mim jamak, antum belakangnya mim, hum belakangnya mim, kum belakangnya mim. Semua huruf mim yang merupakan bentuk jamak banyak orang itu dibaca dengan memanjangkan, dibaca dengan menambahkan mad. Jadi pada siratal ladzina an'amta alaihim ada mim jamaknya. Al-Imam Ibnu Katsir membaca dengan siratal ladzi, tapi dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihim, ditambahin mad. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan menambahkan mim jamak. Ini Masya Allah. Ini adalah salah satu amalan dari imam kita yang sering terlewatkan, atau bahkan banyak yang tidak memperhatikan. Subhanallah, kaum muslimin sering sekali dibenturkan pada hal-hal yang sifatnya ijtihadi, di mana tata solat masing-masing a'immah memiliki dalil. Ketika ada seorang yang condong kepada madhabnya Hanafi, kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kepada madhabnya Imam Syafi'i, di situ ada silang pendapat dari tata caranya. Mereka banyak ribut ya Pak ya, sering ribut masalah tata cara sholat, tata cara ibadah seperti ini. Masing-masing membawakannya dalil yang kuat dari imam mereka, yang seharusnya kita bisa berlapang dada, seperti halnya tadi disebutkan kita di sini disatukan oleh agama kita al-Islam. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW menyatukan umatnya dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran dibaca dengan berbagai macam cara, tetapi satu hakikatnya, yaitu adalah kalamullah yang dibaca. 6. Perbedaan bacaannya Nabi Muhammad SAW yang diamalkan oleh para sahabat sampai kepada Al-Imam Ibnu Katsir, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ini sudah mulai punah Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan kita punya kewajiban di sini untuk menghidupkan amalannya Asy-Syafi'i, menghidupkan amalan imam kita. Jangan dianggap ini adalah amalan yang sepele saja. Kalau ini amalan sepele, tidak akan mungkin Imam Syafi'i mengamalkannya di setiap sholatnya. 6. Ini diantara ciri khas bacaan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengambil bacaan dari ulama ahlul Makkah. Beliau memuliakan ulama ahlul Makkah. 6. Seperti halnya Al-Imam Bukhari memuliakan imam dari ahlul Makkah. Buktinya apa? Kita buka Sahih Bukhari. Pertama kali Al-Imam Bukhari menuliskan hadis, meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, yang itu adalah imamnya ahlul Makkah. Ini keutamaan kota Mekah, dan semoga serambi Mekah pun demikian memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sampai jam berapa Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Sedikit lagi. Tadi kita sudah melihat bahwasanya Al-Imam Syafi'i ya, yang terkenal dengan kefasihannya dalam berbahasa Arab ya, ternyata beliau memiliki bacaan yang mungkin sedikit berbeda dengan bacaan sehari-hari kita. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i ya, punya guru. Di antara gurunya yang paling masyhur adalah Imam Malik, Sahibul Muwatta.
penulis kitab Muwatta. Ya, Imam Syafi'i sudah menghafalnya di masa yang sangat belia, kitab Muwatta. 6. Imam Syafi'i dan Imam Malik, seorang dua karakter imam yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Namun bersamaan dengan itu, ya, mereka memiliki bacaan Al-Quran yang berbeda. Imam Malik itu berpendapat bahwasanya merupakan sunnah dari Nabi SAW adalah qiraahnya Ahlul Madinah, bacaannya penduduk Madinah. Sementara Imam Syafi'i, beliau membaca dengan bacanya qiraahnya Ahlul Makkah. Dan ini keindahan yang sangat luar biasa yang harusnya kita contoh. Perbedaan yang sangat drastis di situ. Bacaan dari guru dan muridnya, tetapi mereka berdua saling bahu-membahu dalam menguatkan agama Islam. Dan inilah harapan kita sebagai kaum muslimin. Apapun background kita, selama Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan kehidupan kita, insyaallah ta'ala, untuk memajukan agama kita, untuk membela agama kita, itu bukan hal yang sulit. Barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Anak khawatir terlalu lama, karena sedikit lagi. Subhanallah. 6. Baik. Barakallahu fikum. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sedikit sudah menyampaikan bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Mungkin para jamaah akan berpikir, kenapa diturunkan dengan 7 huruf? Apa maksudnya 7 huruf? 7 huruf itu bukan bermakna bilangan antara 6 dan 8, bukan Bapak. 7 huruf itu maknanya luas. Ini konteksnya adalah mukjizat. 7 huruf ini maknanya banyak sekali. Kalau kita katakan saya pusing 7 keliling, apakah putarnya 7 kali? Tidak ya, ini kias. Harta saya sangat banyak sampai 7 turunan, apakah sampai 7 turunan habis? Tidak juga. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, maksudnya adalah Al-Quran diturunkan dengan banyak cara membacanya. Banyak itu berapa Ustaz? Al-Imam Ibnu Jazari menuliskan di dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Di situ beliau meriwayatkan meneliti bacaan dari Muhammad SAW yang diajarkan kepada tabi'in, pada sahabat, kepada generasi-generasi setelahnya, terus dikumpulkan, diteliti, jalur sanadnya, riwayatnya diteliti. Terkumpul di situ ada 980 lebih bacaannya Nabi SAW. 980 bacaan, hampir 1000. Sementara kita yang baca setiap hari hanya 1 saja, yaitu bacaan yang ada di mushaf, yang ditulis di dalam mushaf di Al-Quran. Itu adalah bacaan dari Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Ini adalah bacaannya dari penduduk Kufah. Ini ada agak muskil lah. Kita madhabnya Syafi'i, tetapi membacanya bacaannya Ahlu Kufah. Muskil lah ya. Nah, makanya kalau nanti para asatid ya, kita harapkan ketika ada dars untuk membahas masalah fikih salat, ada fikih salat dengan madhabnya Syafi'i, belajar juga bagaimana Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Nah, ini baru komplit. Begitu juga nanti ada misalkan, Ustaz saya Hambali, khair labas. Ketika antum membahas tentang fikih salat dengan madhab antum dari Hambali, maka bagaimana Imam Ahmad bin Hambal membaca Al-Quran? Ternyata Ahmad bin Hambal membaca dengan bacaannya yang sama dengan Imam Malik bin Anas, yaitu bacanya Imam Nafi. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kuis. Coba antum sebutkan dengan cepat ulama ahlul hadis selain Bukhari dan Muslim, 5 saja. Sebutkan nama ulama ahlul hadis selain Bukhari dan Muslim, 5 saja. Baik, 1 At-Tirmizi, 2 Abu Dawud, 3 Hah?
An-Nasa'i. Terus 4. Siapa? Tadi siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Terus satu lagi. Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat. Siapa? Ibnu Khuzaimah. Nah, banyak ya. Kalau misalkan kita lihat, termasuk Imam Malik yang tadi kita sebutkan. Alhamdulillah, antum sudah kenal ulama ahlul hadis. Ya, yang dimana seluruh cabang ilmu agama sampai kepada kita. Baik. Tapi pertanyaannya bukan itu. Sekarang sebutkan 5 saja ulama ahlul qiraat, ahlul Quran. Siapa ulama ahlul Quran? 1. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang mana? Al-Makki barusan, Masya Allah. 2. Hafs bukan? Syu'bah juga bukan? Ustadz yang jawab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini subhanallah ya. Terkadang ini adalah realita kita. Ketika kita ditanyakan, ya akhi, antum di atas Al-Quran dan Sunnah. Iya, ini adalah pedoman hidup kita. Masya Allah. Baik, siapa imam antum yang mengajarkan hadis? Sudah disebutkan tadi. Walhamdulillah. Tapi ketika kita berpaling, siapa imam antum yang mengajarkan Al-Quran? Butuh waktu untuk berpikir. Ini menandakan bahwasanya kecintaan kita terhadap Al-Quran sedikit dipertanyakan. Jangan kalah dengan mereka para penyanyi, dengan mereka para pemain bola yang ketika mengidolakan artisnya hafal sekali, bahkan sampai ukuran sepatunya hafal. Subhanallah. Kita yang mengaku bahwasanya kita cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus cinta kepada imam kita. Ada 10 imam bapak-bapak, ibu-ibu, imam yang mereka terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pengajar Al-Qur'an hingga detik ini. Bacaan Al-Qur'annya dijaga hingga detik ini. Merekalah para penjaga Al-Qur'an sejati. Yang pertama yaitu adalah Imam Nafi' dari Madinah. Nafi' Al-Madani. Yang kedua yang tadi kita bahas yaitu adalah Imam Abdullah bin Katsir Al-Makki, imamnya Ahlul Makkah. Yang ketiga imamnya Alu Basrah dari kota Basrah, Abu Amr Al-Basri. Yang keempat imamnya dari penduduk Syam yaitu Ibnu Amir Asy-Syami. Yang kelima imam kita Imam Asim. Bacaan Al-Quran kita merujuk kepada bacanya Imam Asim, merupakan imamnya penduduk Kufah. Kemudian ada murid Imam Asim yaitu Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Ini juga dari Kufah. Kemudian ada lagi dari Madinah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian yang ke-9 Imam Ya'qub Al-Hadrami, ini dari Basrah juga. Dan yang terakhir adalah Imam Al-Kisai atau Khulaful Ashir dari Kufah. Ada 10 nama imam yang sampai detik ini hampir-hampir dilupakan. Subhanallah. Hampir-hampir dilupakan. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ada para masyayikh, para ulama, para guru-guru kita yang teguh dalam menjaga Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajarkan setiap lafaz-lafaz dari 7 huruf yang turun dari Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang bersambung kepada 10 imam tadi sampai hari ini terjaga. Walhamdulillah. Inilah yang dikenal dengan sanad qiraah asy-syarah. Sanad qiraah yang bersambung kepada 10 imam. Dan kita sekali lagi yang bermadhab Asy-Syafi'i, semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari bagaimana imam kita Imam Syafi'i membaca Al-Quran, dan kita pelajari satu demi satu bacaan dari Imam Syafi'i dari Al-Fatihah sampai An-Nas seperti apa. Nah, insyaallah ketika mungkin ya, ketika nanti antum dimudahkan datang ke kota Mekah, di kota
mungkin nanti antum sholat di daerah yang di pedalaman ya, bukan di masjid haram ya, itu nanti akan didapati pembaca Al-Quran dengan bacanya asli, bacanya Ahlul Mekah. Nah ini kenikmatan yang luar biasa, masih dilestarikan sampai detik ini. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan yang terbaik untuk anak. Jangan disumpah serapah ini anak. Ayah bunda sumpah serapah ini anak. Lalu ayah bunda meninggal, anak belum sempat minta maaf sama ayah ibunya. Ini anak sampai mati pun tidak akan berkah. Maka itu doa ayah, doa ibu sangat mustajab. Doakan anak-anak kita.
Walaupun kita sampai sekarang nggak ada ayat yang kita hafal. Kita sibuk dengan Facebook, WhatsApp, game online, sibuk dengan itu, sibuk diskusi. Inilah saatnya kita doakan anak-anak kita agar kelak di akhirat kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahmah Bang Budaya. Mari sama-sama terus kita bersatu bersama seperti ini, karena semua kita bersaudara. Mudah-mudahan dengan kita kuat seperti ini, insya Allah kita akan selamat bahagia di dunia akhirat. Mari sama-sama kita bersalaman-salaman di antara kita. Mudah-mudahan dosa di antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang meninggal hari ini, meninggal husnul khatimah. Mari sama-sama ayah, bunda, guru-guru kami, sahabat kami, kita saling bersalaman, kita dari satu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.